Selamat siang Bule dan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Irene Junita Amekaye dengan NIM 23030107 yang akan mempresentasikan sekaligus menjadi moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan Saya Jessica Anabel dengan NIM 23040001. Dan saya Ernesta Bulu dengan NIM 23040042. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peran gereja dalam menanggulangi kemiskinan. Dari topik yang tertera tadi, di sini kami akan membahas mengenai kemiskinan, gereja, peran gereja Katolik, serta proyek yang telah kami laksanakan. Baik, langsung saja pada poin pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemiskinan merupakan masalah global, di mana suatu keadaan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. 4 jenis-jenis kemiskinan, yaitu 1. Kemiskinan absolut, yaitu ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup rata-rata di masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Keempat, kemiskinan situasional, yaitu ketika kemiskinan yang terjadi karena keadaan tertentu seperti bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi. Dampak dari kemiskinan: 1. Kesehatan, seperti gizi buruk, penyakit, dan harapan hidup yang rendah. 2. Pendidikan, yaitu akses terbatas ke pendidikan yang berkualitas dan putus sekolah. 3. Ekonomi, yaitu produktivitas rendah, ketergantungan pada bantuan, dan sulitnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Yang keempat, sosial, yaitu kesenjangan sosial, peningkatan kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Selanjutnya ada penyebab kemiskinan. 1. Ekonomi. Kedua, pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Keempat, sosial dan politik. Kelima, bencana alam. Adapun upaya mengatasi kemiskinan. Yang pertama, pendidikan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. 2. Kesehatan, yaitu menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Ekonomi, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah minimum, dan memberikan pelatihan keterampilan. Kebijakan sosial, yaitu mengembangkan kebijakan yang adil, perlindungan sosial, dan program bantuan yang langsung. Dayaan masyarakat, yaitu memberikan kesempatan dan dukungan untuk usaha kecil, serta pengembangan komunitas. Gereja adalah sebagai tempat untuk beribadah dan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani lainnya, seperti sekolah minggu, perayaan ekaristi, dan sebagainya. Terdapat 4 fungsi gereja, yaitu yang pertama, ibadah dan liturgi. Gereja adalah tempat utama untuk beribadah, berdoa, dan merayakan sakramen. Yang kedua, pembelajaran dan pendidikan. Gereja mengajar doktrin dan etika Kristiani melalui khotbah, sekolah minggu, dan kelas katekisasi. 3. Pelayanan sosial. Gereja melayani masyarakat dengan berbagai bentuk bantuan seperti rumah sakit, panti asuhan, dan program bantuan kemanusiaan. Yang keempat, komunitas. Gereja menjadi pusat komunitas bagi umat, menyediakan tempat untuk berinteraksi dan membangun hubungan yang mendukung. Selain itu, gereja juga memiliki 4 peran sebagai berikut. Yang pertama, spiritual. Gereja membimbing umat dalam kehidupan rohani dan moral. Yang kedua, sosial. Gereja mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan bencana. Yang ketiga, kultural. Gereja melestarikan dan menyebarkan tradisi budaya dan nilai-nilai Kristiani. Dan yang terakhir, keempat, politik. Gereja memiliki suara dalam isu-isu moral dan etika yang mempengaruhi masyarakat luas. Selanjutnya, peran Gereja Katolik Santo Yusuf Jember dalam menanggulangi kemiskinan. Dari wawancara dan data yang telah kelompok kami kumpulkan, Gereja Santo Yusuf memiliki konsep untuk hadir dalam kebutuhan yang mereka butuhkan, seperti mengunjungi, memahami apa yang mereka alami, serta memberi sedikit apa yang kita miliki. Kata yang lebih tepat untuk kemiskinan sebenarnya belum sejahtera. Perlu diingatkan bahwa kita semua harus saling mensupport satu sama lain tanpa melihat latar belakangnya. Di dalam ajaran Katolik ada hukum utama, yaitu mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan hal ini harus paket. Oleh karena itu, sekarang tugas kita untuk membuat hal itu bisa dipraktikkan dalam lapangan. Kita harus bisa saling berbagi kasih, sukacita, serta kebahagiaan dengan iman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami laksanakan. Dalam slide sebelumnya, yaitu pada kalimat yang tertera di sini, dari hal tersebut, maka kelompok kami melaksanakan proyek dengan melakukan suatu kegiatan, yaitu ibadat dan bakti sosial di Panti Asuhan Bakti Luhur. Mengapa kita memilih hal tersebut? Karena menurut kami kemiskinan itu memang banyak kategorinya. Tetapi jika kita membantu orang miskin, hal itu tidak hanya membantu dari segi materi atau dalam tanda kutip uang, tetapi juga apa yang mereka rasakan. Contohnya dari Panti Asuhan Bakti Luhur ini, di sini kami dapat menemukan kepekaan serta ketepatan hati di mana kami dapat bersenang-senang dengan saling berbagi kebahagiaan, sukacita, serta damai sejahtera bagi mereka semua. Dan berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan yang telah kami laksanakan. Jadi kesimpulan dari tugas akhir yang telah kami laksanakan ini adalah banyak sekali peran gereja dalam menanggulangi kemiskinan. Seringkali kita tidak merasakan hal tersebut, namun ternyata gereja terus berproses dari belakang untuk terus membantu sesama kita dari program-program yang telah mereka lakukan.
Maka pesan yang dapat kita simpulkan adalah, kebaikan itu harus tepat. Kita memberikan sesuatu pada mereka yang saling membutuhkan dengan saling berbagi kasih, tanpa memandang agama atau apapun itu, supaya bisa berguna bagi kita semua. Kesimpulan tadi menutup presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya mengucapkan Terima kasih.